sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sempalareja yang dipimpin oleh Prabu Drupada sedang melakukan pertemuan yang membahas tentang pemilihan calon suami untuk anak sulung Prabu Drupada, yaitu Dewi Drupadi. Pertemuan itu dihadiri oleh Arya Ganamana selaku adik ipar, Raden Drestajumena selaku putra mahkota, dan Patih Drestaketu selaku menteri utama. Melamar Dewi Drupadi. Karena terlalu banyak calon yang ingin melamar, diriku menjadi bingung. Apabila aku memilih salah satu dari mereka, pasti akan ada banyak pihak yang tersinggung. Bagaimana menurut kalian? Wahai ayahanda, bagaimana jika kita mengadakan sayembara saja? Bukankah itu akan lebih adil? Wahai keponakanku, seperti apa bentuk sayembara itu? Bagaimana jika sayembara itu berupa adu keterampilan memanah? Lalu bagaimana dengan teknisnya? Kemudian dipanah menggunakan busur gandiwa. Apakah itu tidak menyulitkan, wahai putra? Mengangkat busur gandiwa saja belum tentu ada yang bisa melakukan. Tidak, wahai kakak ipar, itu tidaklah menyulitkan. Aku yakin akan ada seorang kesatria yang dapat memenangkannya. Siapakah kesatria yang kau maksud itu? Kesatria itu adalah Raden Arjuna atau permadi putra dari Prabu Panu. Kamu jangan sembarangan adik ipar. Bukankah Raden Arjuna sudah terbunuh dalam peristiwa kebakaran di Waranawal? Tidak, kakak ipar, aku yakin bahwa Raden Arjuna masih hidup dan berita kematiannya itu hanyalah omong kosong belaka. Selamat datang kepada para hadirin yang telah berpartisipasi pada sayembara ini. Sebelum itu akan saya bacakan tata cara sayembara ini terlebih dahulu. Barang siapa yang berhasil memanah sehelai rambut milik Dewi Drupadi di atas tiang tersebut, maka ia berhak untuk memperistri Dewi Drupadi. Serta yang pertama kali maju adalah Adipati Jayadrata dari Banakali. Adipati Jayadrata mencoba mengangkat busur gandiwa dengan sekuat tenaga, namun ia gagal. Serta yang kedua adalah Prabu Jarasandha, Raja Magadha. Ia mencoba mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat busur itu. Namun kian ia berusaha, maka busur semakin terasa berat. Dengan wajah yang menahan malu, ia pun undur diri dan kembali ke negerinya. Kenapa busur ini sangat berat? Aku tidak bisa mengangkatnya, padahal itu hanyalah busur biasa. Serta yang ketiga adalah Prabu Salya, Raja Mandraka. Sahabatku, sayembara ini terlalu sulit. Bagaimana caranya aku bisa menangkan sayembara ini dan memperistri Dewi Drupadi? Tenang saja sahabatku, aku akan membantumu untuk memenangkan sayembara ini. Kemudian Raden Suryaputra pun melangkah maju mendekati busur gandiwa. Meskipun biasanya ia bersikap angkuh dan sombong, namun hari itu ia memandang busur gandiwa dengan penuh penghormatan. Setelah menyembah 3 kali, ia lantas mengangkat busur pusaka tersebut. Berhenti! Jangan kau ikuti sayembara ini. Aku tidak sudi menjadi istri dari putra seorang kusir kereta. Wahai putriku, ayahanda dari Raden Suryaputra bukanlah lagi seorang kusir kereta, melainkan telah diangkat menjadi adipati di kerajaan Balaraja. Tetap saja ayah, aku tidak mau. Dia hanya sebatas kere munggah bale. Dengarkan perkataanku baik-baik, wahai Dewi Drupadi. Suatu hari nanti, semoga kau akan dipermalukan di depan umum. Apakah kalian semua tahu, sayembara ini hanyalah ajang mempermalukan para raja dan pangeran? Tidakkah kalian berpikir bahwa sayembara ini sangat sulit untuk dilakukan untuk semua raja dan pangeran?
Prabu Drupada memang sudah berniat baik mencari calon suami untuk Dewi Drupadi melalui sayembara. Namun, mengapa harus dibatasi untuk orang yang pandai memanah saja? Apa yang sebenarnya Prabu cari? Calon suami untuk Dewi Drupadi atau calon pemanah itu? Bukankah Prabu tahu bahwa hanya ada 2 kesatria yang ahli memanah, yaitu Raden Saputra dan Raden Arjuna. Raden Arjuna sudah tewas akibat kebakaran di Waratawa dan Raden Saputra sudah pulang akibat penghinaan tadi. Apakah Prabu Drupada tidak memiliki niat untuk mengubah sayembara ini menjadi yang lebih umum? Seperti ada kesaktian, bukankah jenis senjata para ksatria bukan hanya panah saja namun bermacam-macam? Saran Anda saya terima, wahai Patih Sengkuni. Dan jika sayembara panah diubah menjadi sayembara tanding, maka izinkan saya mewujudkan ini, Kakak Ipar. Baiklah adik ipar, dan berhati-hatilah. Sampaikan pada semua orang bahwa sayembara memanah telah diganti menjadi sayembara tanding. Hadirin sekalian, sayembara berpanah telah diganti menjadi sayembara bertanding. Bagi siapa yang bisa mengalahkan saya akan memperistri Dewi Drupadi. Kalian boleh memilih senjata apapun dan saya akan melayani kalian dengan tangan kosong. Lihatlah Arya Gadamana, kau pasti akan kalah melawanku. Lihatlah Raden Drupadi, aku yang menang. Kau telah melemparkan jauh ke hutan kota. Selamat tinggal Raden Drupadi. Di sisi lain, para Pandawa dan Dewi Kunti telah meninggalkan kerajaan Ekacakra dan melanjutkan perjalanan mereka mengembara. Namun, di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Residomnya yang merupakan sahabat sekaligus banggawan Abhyasa. Apakah benar kalian ini para Pandawa dan Dewi Kunti yang sudah menyamar jadi pendeta? Maaf, mungkin ada salah orang. Saya adalah pendeta dan mereka adalah anak ibu saya. Tidak, jangan berbohong. Aku sangat yakin kalian ini para Pandawa dan Dewi Kunti. Maaf Paman, kami bukan Pandawa. Kami hanyalah pendeta biasa. Aku tidak percaya. Janganlah berbohong, wahai putra Prabu Pandu. Aku sangat mengenal kalian. Baiklah, kami akan jujur. Saya memang Dewi Kunti dan mereka adalah anak saya, Pandawa. Maaf telah membuat Anda marah, wahai Residomya. Kami hanya ingin menutupi diri kami dengan cara menyamar. Karena berita tentang kematian kami yang diakibatkan oleh kebakaran sudah tersebar. Sudah kuduga kalian ini para Pandawa dan Dewi Kunti. Aku tidak mungkin tak mengenal kalian. Maafkan kami telah berbohong kepadamu. Jika boleh tahu, mengapa kamu berada di sini? Aku baru saja pulang dari Padepokan Saptaarga menemui Bengawan Abhyasa. Beliau pun bercerita kepadaku bahwa Prabu Pandu pernah membantu Arya Sucitra memenangkan sayembara tanding mengalahkan Arya Gadamana, sehingga Arya Sucitra bisa memperistri Dewi Gandawati. Kemudian Arya Sucitra mewarisi tahta kerajaan Pancala dan bergelar Prabu Drupada. Atas keberhasilannya itu, ia berharap semoga kelak ia akan berbesan dengan Prabu Pandu. Apakah kamu pernah mendengar cerita ini juga, wahai Dewi Kunti? Aku rasa aku pernah mendengar cerita tersebut. Dan dengan saat kebetulan, beberapa hari yang lalu, aku mendengar bahwa Prabu Drupada sedang mengadakan sayembara tanding untuk mencarikan calon suami untuk putri sulungnya. Bolehkah aku mengajak para Pandawa untuk mengikuti sayembara tanding? Dengan senang hati aku memberi izin kepada anak-anakku. Apakah kalian setuju, hai anak-anakku? Kami setuju Ibu. Kami akan mengikuti sayembara tersebut. Baiklah, berhati-hatilah kalian dan berangkatlah kamu Residomya bersama putra-putraku, Raden Puntadewa, Raden Bratasena, dan juga bersama Raden Permadi. Baiklah, kami berangkat dan jangan lupa juga untuk engkau berhati-hati. Pada waktu yang bersamaan, Prabu Basudewa, raja dari kerajaan Mandura, juga memerintahkan kedua putranya, yaitu Raden Kakrasana dan Raden Narayana, untuk mengikuti sayembara. Dengan tujuan untuk mencarikan suami putri sulung Prabu Drupada, yaitu Dewi Drupadi. Apakah kalian mau jika ayah perintahkan untuk mengikuti sayembara tersebut? Nah, ayah, jika itu memang perintah dari ayah, maka kami bersedia mengikuti sayembara tersebut. Iya ya, kami setuju saja, karena ini memang juga perintah dari ayah. Bagus, ayah kalian.
kita akan berangkat juga bersama dengan Dewi Bratajaya dan Arya Udawa. Mereka pun berangkat dari kerajaan Mandura menuju kerajaan Sembalareja, disertai dengan Dewi Bratajaya dan juga Arya Udawa. Namun, dalam perjalanan menuju ke kerajaan Sembalareja, Raden Naraya mengaku sangat malas untuk mengikuti sayembara karena ia yakin bahwa Dewi Drupadi bukanlah jodohnya. Sudah, itu saja yang harus kau pikirkan. Selamat datang di kerajaan Sembalareja, para kesatria dari kerajaan Mandura. Perkenalkan, saya adalah Raden Kakrasana Saya Raden Narayana. dari kerajaan Mandura yang diutus oleh Prabu Patidewa untuk mengikuti sayembara ini. Silakan kalian mengikuti sayembara ini. Kini Raden Kakrasana telah maju ke gelanggang sayembara dan berhadapan langsung dengan Arya Gandamana sebagai lawan tandingnya. Keduanya pun bertanding dengan tangan kosong dan saling adu kesaktian, hingga akhirnya Arya Gandamana merasa bahwa lawannya kali ini sangatlah perkasa. Raden Kakrasana sendiri mengarahkan Aji Balarama yang membuat tubuhnya kuat dan tidak mudah letih. Hal itu membuat Arya Gandamana merasa kewalahan. Namun ia segera mengimbanginya dengan mengerahkan Aji Bandung Bandawasa dan Aji Blapak Pangantolantol. Raden Kakrasana yang awalnya merasa menang, kini menjadi lengah. Tubuhnya terlempar jauh dan segera Ini disusul sudah oleh menjadi tugasku Raden untuk menjagamu, Narayana, kakakku. Dewi Bratajaya, dan Arya Udawa untuk mencari keberadaan Raden Apakah kamu Kakrasana. yakin tidak ingin mengikuti sayembara ini? Tidak, aku tidak akan mengikuti sayembara ini. Dan kak, kau harus tahu bahwa kau harus mempunyai pendirian. Dan kau juga harus perlu tahu bahwa mengikuti perintah orang tua adalah memang kewajiban. Namun, jika perintah itu tidak selaras dengan ketentuan Tuhan, apakah harus tetap dijalankan? Benar, apa katamu? Maafkan aku telah memaksamu mengikuti sayembara ini. Sudahlah, tidak perlu dipikir lagi. Lebih baik engkau sekarang pergi bertapa ke Gunung Rewataka untuk mensucikan diri dan menyerahkan diri kepada takdir Tuhan. Permisi Prabu Drupadi, bolehkah kami meminta izin untuk mengikuti sayembara ini memperebutkan Dewi Drupadi? Berani-beraninya datang ke kerajaanku. Kalian hanya pendeta miskin. Pergi kalian dari sini. Sekarang juga. Wahai kakak ipar, kau jangan menilai orang dari luarnya saja. Bisa jadi pendeta ini utusan Dewata untuk menjadi suami Dewi Drupadi. Baiklah, aku berikan izin kepada kalian. Hei Wasi Balawa, bukankah kau Raden Bratasena? Aku tahu dari gelagatmu. Biarkan aku mengalah di sayembara ini dan Dewi Drupadi menjadi salah satu istri Pandawa. Tidak, aku tidak ingin curang dalam sayembara ini. Aku tidak ingin diperlakukan istimewa. Mari kita lakukan pertandingan dengan sungguh-sungguh, bukan main-main. Paman, maafkan aku paman. Karena kelalaianku, kau terluka parah. Tidak, ini bukan salahmu. Sudah ditakdirkan aku meninggal. Kalian jangan bersedih. Kita akan bertemu lagi saat aku menjadi salah satu putra dari Pandawa. Saya tidak percaya bahwa ketiga pendeta ini adalah para Pandawa. Semasa hidup, Paman Arya Gandamana selalu memuji para Prabu Pandu dan juga kelima putranya. Resi Durna juga selalu memuji Raden Arjuna sebagai pemanah terhebat di dunia. Saya sudah muak dengan pujian-pujian itu. Bagi saya, Raden Arjuna adalah musuh karena telah menangkap ayahnya dan menyebabkan kerajaan Pancal terbelah menjadi dua. Wahai putraku, janganlah engkau membenci para Pandawa, karena mereka hanya menjalankan perintah dari Resi Druna. Apalagi terpercayanya kerajaan Pancala bukan karena Pandawa, karena itu sudah takdir, karena ulah ayah sendiri.
karena telah mengkhianati janji persahabatan dengan Resi Drona. Tapi aku tetap belum percaya ayah jika ketiga pendeta ini adalah para pendawa. Saya juga khawatir jika Paman Arya Gadamana mewariskan ilmu kepada orang yang salah. Tapi untuk membuktikannya, saya akan menantang Wasiparta untuk menyelesaikan sayembara yang saya gelar. Jika Wasiparta mampu membuktikannya, barulah saya rela kakak saya diboyong oleh para pendawa. Baiklah, untuk menghindari kesalahpahaman, saya menerima tantangan tersebut. Raden Tristajumena kagum bukan kapalang. Ia menyaksikan sendiri bagaimana panah yang dilepas Wasiparta memotong rambut yang diikat di atas tiang dan membawanya turun ke tanah tanpa terpisah. Dengan perasaan kagum, ia pun menghormat kepada Wasiparta dan mengakuinya sebagai Raden Permadi. Karena sayembara telah usai, siapakah yang akan menjadi suami dari putri saya di antara Raden Permadi dan Raden Bratasena? Prabu, saya tidak akan menikah jika Raden Puntadewa belum menikah. Saya juga begitu Prabu. Saya mengikuti sayembara ini hanya untuk mencarikan istri Raden Puntadewa. Tidak, kalianlah yang lebih berhak menikahi Dewi Drupadi, karena kalianlah yang memenangkan sayembara ini. Pada saat itulah Dewi Kunti datang bersama si kembar serta punakawan Kiai Semar dan Nalagareng. Prabu Drupada dan Dewi Gandawati segera memberi hormat kepada Dewi Kunti dan bersyukur karena Janda Prabu Bandu itu masih sehat dan selamat dari kebakaran Abah, balai lihat segala-gala. adik-adikmu memang untuk mencarikanmu istri. Dahulu, ketika Prabu Drupada naik tahta di kerajaan Pancala, ia memang berniat ingin berpesan dengan Prabu Pandu. Dewi Drupadi adalah putri sulung Prabu Drupada, tentunya tepat jika menikah dengan putra sulung Prabu Pandu. Jika kamu menolak, maka Raden Bratasena tidak akan memiliki anak. Benar perkataan Ibunda. Jika saya tidak memiliki anak, Paman Gadamana tidak akan terlahir kembali ke dunia. Bagaimana jika kalian berlima menikahi putri saya? Bagaimana mungkin? Bukankah begitu lebih baik? Bagaimana menurutmu Dewi Kunti? Jika Dewi Drupadi dan Pandawa tidak keberatan, mungkin memang itu jalan yang terbaik. Tapi, Abang ingin jadi anak yang berbakti, bukan? Anak berbakti tentu menuruti perintah orang tuanya tanpa membantah. Untuk itu, ibu memerintahkan kamu untuk menikahi Dewi Drupadi. Baiklah, tetapi semua Pandawa harus menikahi Dewi Drupadi. Baiklah kalau begitu, tetapi apakah Dewi Drupadi bersedia? Jika itu yang terbaik, saya setuju. Pada hari yang ditentukan, diadakanlah upacara pernikahan antara para Pandawa dan Dewi Drupadi. Pada hari itu, Dewi Kunti tidak lagi menyamar sebagai pendeta wanita bernama Nyai Rini, tetapi sudah memakai pakaian Ratu Zanda. Begitu pula dengan para Pandawa, juga sudah mencukur kumis dan janggut mereka, dan kini mereka mengenakan busana pangeran. Dewi Kunti, berkenankah engkau untuk tinggal di kerajaan Cemplarija? Tetapi hanya untuk sementara waktu. Tetapi sudah waktunya. Baiklah, jika telah memenuhi kesepakatan, maka akan diberikan khusus dan dua sebagai untuk Raden Permadi. Wah, terima kasih Prabu. Saya berjanji akan menggunakan